Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maria, NIM E 2019-1193, Prodi Perbankan Syariah 4. Saya di sini akan mereview 5 materi dari ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional, yaitu konsep domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Dalam menghitung GDP, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Pengertian pendapatan nasional yaitu pendapatan nasional adalah ukuran dari total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang datang. Produk nasional bruto, yaitu produk nasional bruto atau PNB, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara nasional selama periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak bermasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Produk nasional neto NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. Yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto, yaitu adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah barang dan jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa dapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan bea cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter, yaitu pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan moneter suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Permintaan masyarakat pada suatu perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar.
Tujuan kebijakan moneter yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu kebijakan fiskal sendiri pengertiannya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti mengurangi jumlah pengangguran, inflasi, atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang targetkan. Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri adalah 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Contoh sedikit yaitu mendorong investasi dalam kebijakan fiskal. Itu ada contoh dalam kebijakan fiskal itu ada mengurangi atau menambah pendapatan. Contohnya pemerintah mengurangi pendapatan dan mengurangi pajak, dan mengurangi pajak itu maka bisa mendorong laju investasi. Jadi pajak rendah maka pajak investor dari berbagai macam perusahaan itu untuk berinvestasi, jadi mendorong laju investasi. Dan jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Dan jadi kebijakan ekspansif adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya itu subsidi. Jadi di sini pemerintah masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Jadi pemerintah mengurangi atau meningkatkan uang yang beredar, contoh meningkatkan pajak. Jadi ketika uang banyak beredar di masyarakat, ini akan menimbulkan inflasi atau kenaikan harga secara tidak wajar. Kebijakan fiskal ini bisa menjadi solusi dari inflasi tersebut. Contohnya mengurangi uang yang beredar, jadi pemerintah bisa menaikkan pajak atau mengurangi uang untuk subsidi tadi. Komponen kebijakan fiskal ini ada yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan dispensasi, yang keempat kebijakan pengelolaan uang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional atau anggaran otomatis, anggaran yang selanjutnya yaitu anggaran pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama mengoptimalisasi penggunaan SDA atau SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, pembangunan. Sedangkan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada jizyah, ghanimah, fai, zakat, kharaj, nawaif, dan amwal fahlah. Yang selanjutnya yaitu pengertian bank sentral, yaitu bank sentral adalah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu tujuan tunggal yang dipunyai oleh bank sentral, yaitu bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah, yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat utang negara, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dari produksi uang, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Tugas bank sentral dalam perbankan yaitu menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan pengaturan
dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Kewenangan Bank Sentral yaitu kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter yakni operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan dan kebijakan keuangan. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang OJK, yaitu OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integritas. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang ada dalam pengawasan OJK yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan jenis lembaga keuangan lainnya. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan satu, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun asas dalam OJK ada 7: asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, asas integritas, asas akuntabilitas. Adapun tujuan OJK sendiri yaitu mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu wewenang OJK sendiri yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Sekian dari review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.